sedikit curiga dengan dia kan, karena ada keanehan yang saya lihat gitu ya. Sebagai perempuan saya tahu lah ya. Keanehan apa nih? Ya seperti sering mual-mual gitu kan. Tapi setiap kali saya mau ajakin ke dokter dia nggak pernah mau. Dia selalu mengelak. Saya curiga kan. Nah, suatu ketika saya nggak sengaja masuk ke dalam kamarnya. Saya menemukan test pack itu Kak Bayu. Yang ternyata positif di situ kan. Ya, tapi karena di rumah itu kan cuma saya sama dia kan, nggak mungkin dong saya. Nah, jadi disitulah saya curiga kan. Tapi setiap kali saya bertanya, apa kamu hamil? Dia selalu mengelak gitu loh, nggak pernah mengaku gitu, Mas Bayu. Nah, di sini saya tambah bingung kan, makanya saya tujuan saya kesini, saya ingin mencari tahu. Saya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu loh Mas Bayu, gitu kan? Karena yang saya lihat tuh kayaknya ada keanehan di saudara saya ini, gitu. Mbak Vivi, benar seperti itu? Enggak, Mas. Apa benar kecurigaannya terbukti benar? Enggak, mungkin saya kecapean kuliah aja kali, Mas. Tapi tes pack yang ditemukan Mbak Siska di kamar itu punya siapa? Enggak tahu saya, Mas. Oh, bukan punya Mbak Vivi? Bukan. Oke. Jadi Mbak Siska ingin tahu sebenarnya apakah benar kecurigaannya terbukti atau sebenarnya memang kondisinya sakit atau ada gangguan medis kali ya? Iya. Oke, kita akan ajak Mbak Siska dengan Mbak Vivi untuk ketemu dengan sahabat kami. Nanti bisa ceritakan semuanya supaya bisa dilihat nih sebenarnya kondisinya seperti apa sih Mbak Vivi. Apakah benar seperti yang dicurigai? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Siska, dengan tanggal lahir 12 Agustus 1985 dan mendiami nomor rumah 14. Sosok yang penyayang dan lembut. Pikirannya selalu bersih dari hal negatif. Dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tetapi di sini saya melihat adanya sebuah teka-teki yang sedang ia coba pecahkan. Saya merasakan juga adanya sebuah kegelisahan pada diri Siska. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Siska yang Mbak Siska lahir tanggal 12 bulan 8 1985 dan nomor rumah 14, betul? Betul, Oke. Kak Roy. Mbak Siska ini punya sepupu dari Padang yang tinggal di rumahnya, dititipkan oleh keluarganya ya untuk kuliah, untuk sekolah. Namanya kita samarkan dengan nama Vivi. Nah, belakangan ini ada hal yang aneh dari Vivi, sering mual-mual. Nah, curiganya adalah Vivi ini hamil. Siska ini pernah ngajak ke dokter tapi selalu menolak, dan setiap ditanya katanya Vivi enggak, dia bukan hamil, dia nggak hamil. Tapi Siska pernah menemukan tes pack di kamarnya Vivi yang hasilnya positif. Makanya dicurigai ini hamil. Makanya mau tahu datang ke sini sebenarnya apa yang terjadi, apakah benar Vivi hamil, dan mudah-mudahan Vivi juga bisa terbuka di kita semua ya, bisa mengaku sebenarnya apa yang terjadi. Baiklah, saya mencoba lihat dari energi tangannya. Bolehkah saya pegang?
dari apa yang saya lihat, saya bukan singse atau saya bukan dukun, bukan dokter, tapi saya merasakan energi ada dua orang di dalam satu tubuh. Jadi dia mengandung 100% ya. Enggak, Mas. Karena pada saat saya memegang nadinya, saya melihat dan terbawa oleh vision saya. Usia kandungannya sudah 2 bulan. Alasan Vivi tidak memberitahu sebenarnya karena ketakutan juga. Saya entah ya, ini masih misteri sebenarnya, masih teka-teki misteri sebenarnya. Tetapi kalau dari gestur, dari pandangan mata, dari feeling saya, dari mata batin saya, kamu itu hamil loh. Enggak, Kak. Saya kemarin tuh cuma hanya kecapean. Karena kan saya kuliah sambil kerja. Kalau saya bisa buktiin kamu hamil gimana? Pipi, kamu harus jujur, Pipi. Kak, aku jujur gimana? Aku udah hamil, aku cuma kecapean. Kamu tanggung jawab aku di sini, tau nggak? Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Oke. Kamu harus jujur sama aku. Mata yang terlihat kosong, namun menyembunyikan sesuatu. Lalu kemudian tangan yang terlipat 2, takut terbongkar rahasianya. Iya, itu biasanya gestur untuk defense, untuk bertahan. Iya. Alasan sebenarnya saya lebih tertarik lagi alasan Vivi menyembunyikan kehamilannya ini pasti ada sebabnya. Kalau dilihat sebenarnya kekhawatirannya Siska cukup beralasan ya. Karena ya dari tanggung jawabnya Siska begitu dititipin oleh keluarganya tinggal bersama Siska. Tuh. Dan wajar sekali kalau misalnya memang ternyata benar hamil. Ini mau muntah ya? Tuh kan? Ini mual nih kayaknya mau. Aku tuh cuma kecapean, Kak. Aku tuh cuma kecapean. Jadi tes pack itu punya siapa, Siska? Nggak mungkin dong. Di rumah tuh kan cuma aku sama kamu doang di rumah. Ya aku nggak tahu. Mungkin aja jebakan. Saya lihat di sini Siska, kamu maksa Vivi untuk ini adalah hal yang sia-sia tampaknya. Nggak akan kita ngaku akan, sampai kapanpun ya ya. kita akan mencari jalan lain untuk dia bisa mengaku. Pasti. Jujur tikus ditutup-tutupi di dalam lemari. Ya akan kecium juga. Kecium juga bangkainya. bangkai tikusnya. Tapi kenapa Vivi nggak mau diajak ke dokter? Kalau memang nggak kan Kak. ya buktiin aja. Karena saya pikir saya cuma kecapean, Kak. Jadi nggak perlu harus ke dokter. Untuk Apa apa? susahnya sih ke dokter? Biar memastikan kamu tuh hamil apa enggak. Kak Siska, kalau kecapean itu cukup istirahat. Dan minum obat warung itu udah cukup. Ya, Nanti tapi- juga sembuh. Oke, saya mau tanya ke Mbak Siska. Iya. Sepengetahuan Mbak, Vivi ini punya pacar nggak? Selama ini dia belum pernah curhat ke aku ya kalau dia punya pacar, dan selama ini juga dia nggak pernah keluar rumah gitu. Makanya saya bingung gitu kan. Dia jarang keluar rumah, terus dia juga nggak pernah curhat kalau dia punya pacar apa enggak. Saya tuh Kalau misalnya di rumah nggak ada orang dan tiba-tiba tes packnya hamil, emang penghuni rumahnya siapa aja ya? Ada siapa aja di rumah? nah kebetulan orang tua saya kan memang nggak gabung sama kami kan. Oh, beda rumah. Iya, beda rumah. Ortu nggak ada. Ya, Oke. Terus? Jadi di rumah itu cuma kami berempat, Kami berempat Berempat Ya. siapa aja? pembantu, membantu. perempuan, kebetulan pembantunya perempuan. Terus abang aku, Abang, ya Vivi Ba- sama aku, Vivi, dan kamu. ya. Oke, saya mendapatkan informasi baru dari otak saya. Apa Roy yang kamu lihat? Ada kaitannya kah yang tinggal di rumah dengan kondisi Vivi? Di sini laki-lakinya cuma satu dong ya, Iya. kalau dipikir-pikir secara logika. Tapi apa mungkin kan mereka saudara? Tapi kalau secara logika, dia tidak pernah. Saya percaya Vivi. Dia dilihat dari auranya, dia tuh bukan tipikal orang yang keluar malam ajeb-ajeb dan drink alkohol dan main di luar sana lalu pulang kembali gonta-ganti cowok. Saya lihat Vivi tuh orangnya tertutup dengan gestur apapun. Lihat aja tuh. Dengan Tapi pernah nggak ya dalam kondisi seperti itu? Maksudnya ya pergi malam,
pulang dalam kondisi nggak sadar? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Kalau misalnya rumahnya cuma itu aja isinya, saya tidak seuzon ya. Tapi saya kok merancu pada abang. Abang ini abangnya Abang saya. Abang Siska. Apakah mungkin? Hubungannya gimana? Antara Mbak Siska, abangnya, dan juga Vivi. Kalau yang saya Baik, lihat, dekat. ya Saya pengen Vivi yang jawab sebenarnya. Gimana, Vi? Bagaimana tentang abangnya Siska terhadap Vivi? Cara ngomongnya bagaimana, perhatian? Orangnya seperti apa sih abangnya Mbak Siska ini? Baik. Terus? Beliau ramah. Perhatian. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini keponakan dong artinya ya. Ini saudaranya gimana sih hubungannya? Dekat, cukup dekat. Apa kakak adik orang tuanya? udah kakek sih sebenarnya. Oh, dari ya, kakek. sudah nggak terlalu Udah masih nggak saudara terlalu cuma dekat ya. ya Saudara udah jauh. dari kakek gitu. Kakek dengan kakek? Iya. Kakeknya ini kakak adik Iya, kita. kakak. Oh, jadi saudara cukup jauh ya? Iya. Ceritain dong tentang abangnya Gimana? Vivi, Vi? tentang abangnya Siska. Manggil om atau apa sih kalau kayak gitu? Uncle? Atau abang juga? Sama Sama? Mas. Oh, manggilnya Mas? Oh ya. Iya. Gimana, Vi? Mas, siapa namanya? Nanti namanya kita mute, kita edit, kita sensor. Kita ganti dengan nama samaran Rio ya. Oke. Mas Rio ini gimana di mata Vivi? Biasanya suka ngobrol apa aja? Apakah suka curhat mungkin Mbak Vivi ke Mas Rio? Biasa aja sih, Mas. Mhm. Dan Jarang dia- curhat juga. Apa? Oh, sering curhat juga? Jarang. Oh, jarang. Tapi ini Mas Rio sering mengunjungi kamar Vivi nggak? Pernah nggak? Enggak, Mas. Oke. Saya makin lama makin merujuk pada kenyataan yang kelihatannya nggak mungkin, tapi merujuk ke arah sana gitu. Hal yang mustahil sekali bagi saya. Kenapa? Apa yang Iya, kamu curigai? saudara, sesama saudara. Tetapi kita butuh bukti yang lebih tajam lagi ya. Karena feeling saya dan intuisi saya bilang gini, dalam satu rumah ada 4 orang. Dan saya ngelihat Vivi pun dari pribadi saya, dia bukan orang yang terbuka pergi ke sana dan kemari. Lalu kemudian Siskanya sendiri saya lihat kamu adalah seorang pekerja keras, bukan? Iya. Dan kamu jarang ada di rumah terkadang. Jarang ada di rumah. Saya merasa Vivi dan abangnya Siska itu ada kaitannya ya, tapi saya masih ngerasa ini masih ngeraba gitu. Saya nggak mau suzon, tapi saya paling percaya sama intuisi saya. Oke. Biasanya itu akan ada buktinya, tapi ini sulit dibuktikan. Mbak Siska sendiri pernah curiga nggak? Apakah jangan-jangan ini karena kelakuan abangnya Mbak Siska? Jadi Mbak Vivinya sendiri menutupi semua ini. Pernah curiga nggak ke arah sana? Iya sih, sempat pernah curiga dengan abang saya. Pernah ditanyakan langsung? Tidak, belum pernah. Karena waktu itu saya pernah waktu si Vivinya lagi tidur, Aha. abang saya berdiri agak lama di depan Depan pintu. kamarnya? Depan kamarnya sampai